Tidak ada di alam semesta ciptaan Allah yang mana jikalau diingat, yang mengingatnya dapat pahala yang hebat. Tidak ada, kecuali mengingat Sayyiduna Muhammad. Tidak ada di alam semesta ini makhluk yang jikalau diagungkan, yang mengagungkannya dapat pahala setinggi-tingginya dari Allah, kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada di alam semesta ini makhluk Allah yang kalau dipuji, maka yang memujinya akan mendapat pahala yang hebat dari Allah, kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Tidak ada makhluk yang jikalau ditaati aturan-aturannya, dilakukan perintahnya, dijauhi larangannya, ditiru akhlaknya, yang mendapatkan pahala yang sangat hebat dari Allah, derajat yang sangat tinggi dari Allah, terkecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Insyaallah. Orang yang mengingat Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang memuji Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang mengenal Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang taat kepada Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang meniru akhlak Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang mencari ilmu Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang menghafal ilmu Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang memahami ilmu Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang mengamalkan ilmu Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang mengucapkan ilmu Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang mendengarkan ilmu Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang mendakwahkan ilmu Kangjeng Nabi Muhammad, orang yang berjuang demi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala-galanya oleh Allah ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Ini makna wa rafa'na laka dzikrak. Maka Kang Endang dan keluarga besar beliau ingin mendapatkan pahala yang sangat besar. Bagaimana caranya? Punya rezeki, kan? Sebagian dari rezekinya mengkhususkan sebagian waktunya, tenaganya, pikirannya secara khusus. Ini khusus saja. Pengorbanan yang dikorbankan oleh Sahibul Bait khusus untuk apa? Demi Kangjeng Nabi Muhammad. Kita pun juga yang hadir dari berbagai daerah yang dekat yang jauh, kita sampai detik ini hadir demi siapa? Jawab. Demi mengingat siapa? Demi mengenang siapa? Demi mengenal siapa? Demi memuji siapa? Demi mendengarkan cerita siapa? Semuanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk kepada amalan yang sangat ditinggikan oleh Allah. Kenapa ditinggikan, kok sampai ditinggikan? Wa rafa'na, oleh Allah ditinggikan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena hikmahnya Nabi kita itu oleh Allah adalah satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Satu-satunya makhluk yang paling diagungkan oleh Allah. Maka segala kebaikan yang diberikan oleh siapapun makhluknya bagi kekasih tercinta ini, maka Allah memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali bagi siapapun yang mencintai kekasihnya, bagi siapapun yang mengagungkan kekasihnya, bagi siapapun yang mengingat kekasihnya, bagi siapapun yang memuji kekasihnya, bagi siapapun yang taat kepada kekasihnya. Kalau melihat judul Muludan, seolah tidak ada keterangannya, tidak ada Quran dan hadisnya.
Kalau melihat judul mengagungkan kelahiran Nabi atau mengingat kelahiran Nabi seolah tidak ada keterangannya, maka tidak sedikit yang terkecoh karena kurang memahami terhadap makna yang terkandung dalam istilah muludan, dalam wujud bukti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang muludan. Ini terkecoh oleh istilah. Ingat, nama itu boleh berubah-ubah dengan bahasa apa saja dan tidak dilarang oleh Allah. Silahkan. Kalau yang dimaksudkan bahwa pergantian istilah itu dengan makna yang sama, pergantian bahasa dengan makna yang sama, tidak masalah. Kalau pergantian bahasa, pergantian istilah lalu berbeda maknanya, maka ini yang tidak boleh. Kalau maknanya itu juga silahkan. Contoh di kita istilah kan dari sholat ada istilah baru apa? Sembahyang, kan? Ada istilah baru lagi apa? Netepan. Oh, ada orang Sunda istilahnya sameang, ya. Wudu, wulu, abdas, gitu kan? Guslu. Padahal dalam istilah hadis guslun, bahasa Arab, mandi yang mandi ini, itu kan? Niatnya adalah ibadah. Mandi yang disunnahkan atau yang diwajibkan. Bahasa hadisnya kan guslu. Tapi kan di kita enggak menyebut guslu. Saya mau guslu, tidak. Malah berubah istilahnya jadi adus. Saya mau adus gitu. Istilah boleh berubah, bahasa boleh berubah, tapi makna harus sama. Silakan istilah zuhur diganti dengan lohor, ya? Silakan istilah bulan Ramadan diganti dengan bulan puasa, ya. Begitu pula banyak istilah-istilah yang memang diganti, tapi maknanya sama. Seperti tazkiyatun nufus. Kalau dalam Quran ada tazkiyah wa yuzakkihim, tazkiyatun nufus apa? Menyucikan jiwa. Tazkiyah itu ada dalam Quran, ada tazkiyah. Maka datang istilah baru dulu apa? Tasawuf. Padahal itu juga. Ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah itu juga. Ya kalau kamu mau umpamanya namanya sesuai dengan keinginanmu, ya monggo. Silakan, tapi jangan sampai menganggap salah bagi orang yang memiliki istilah tambahan, yang mana istilah tambahan ini kedudukannya kedudukan terjemah. Kalau semua manusia bahasanya harus sama dengan bahasa yang dibahasakan oleh Quran dan oleh hadis Nabi, maka sedunia semuanya harus bahasa Arab. Logikanya kan gitu kan? Logikanya begitu. Kalau memang dianggap salah, bid'ah, mengganti bahasa atau menambah bahasa padahal maknanya sama, artinya sedunia harus bahasa Arab semuanya. Tidak juga.
Kalau semuanya bahasa Arab kan tidak logis juga. Bahasa boleh berbeda. Di Indonesia dengan bahasa Indonesia, Sunda dengan bahasa Sunda, Jawa dengan bahasa Jawa, boleh, tapi maknanya sama. Kan? Paham? Paham? Jelas? Dalam bahasa hadis, kalau pengantin laki-laki apa? Zaujun. Kalau pengantin perempuan, zaujatun. Gitu kan? Tapi kan tidak disebut juga zaujun zaujatun, sebutnya pengantin saja. Dan banyak sekali, wah tidak terhitung. Istilah-istilah yang dipakai, nama-nama bahasa yang dipakai dalam Quran, dalam hadis, di dalam agama, lalu berganti dengan istilah-istilah baru, nama-nama baru, tapi maknanya sama. Maka kalau ini dianggap sesat, dianggap bid'ah, dianggap salah, logikanya kalau begitu sedunia harus dengan bahasa Arab semua. Kalau tidak dengan bahasa Arab semua jadi salah semua. Kalau salah semua ahli neraka semua nantinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin umat Islam punya pendapat seperti ini. Maka anda usah heran. Tuh, mau kemana? Badai Allah oji. Dah gitu keneh sebenarnya nama gitu. Maksud nama. Di kamana ece abdi mah badai na tepan. Eta keneh. Ai abah rek mana? Abah mah rek sameang. Heuh. Sameang naon? Sameang lohor. Eta geuning ka mana kacai? Rek wulu heula. Wulu, wudu jadi wulu, fardu jadi perlu gitu. Ingat. Begitu pula istilah muludan. Apa sih makna muludan itu? Nah, makna muludan itu sebenarnya arti daripada memperingati Maulid Nabi atau muludan gitu keneh gitu kan? Intinya apa? Intinya adalah mengagungkan. Gitu kan? Intinya adalah mengagungkan. Ingat. Kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat keagungannya, membicarakan keagungannya, mengenal keagungannya. Lalu yang dimaksud dengan kelahiran di sini bukan semata-mata hanya waktu dilahirkannya saja yang diagungkan. Sudah dibahas di majelis yang telah lalu bahwa jangankan junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, siapapun orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia dari kelas para nabi dan para rasul, nabi manapun, rasul manapun, ingat, itu semua diagungkan oleh Allah, termasuk kelahirannya diagungkan. Termasuk kelahirannya diagungkan. Maka di dalam ayat Quran ada bahasa seorang nabi, salamun alayya yauma wulidtu, gitu kan? Salam dari Allah tetap bagiku yauma wulidtu, di hari kelahiranku, kan? Jadi kelahiran nabi, kelahiran rasul itu agung. Maka sudah dibahas di majelis yang telah lalu ya, tentang keagungan kelahiran para nabi, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita sudah bahas waktu di mana?
Islamic Center ya. Waktu di Islamic Center. Keterangannya, hadisnya sahih, mutawatir, malah lebih dari sahih hadisnya juga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disuruh salat oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam di atas hamparan batu. Ternyata ketika selesai salat ditanya Rasulullah SAW tentang di mana salat, Nabi menjawab tidak tahu. Lalu malaikat Jibril mengatakan bahwa Rasulullah SAW di salat itu di tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Di mana Nabi Isa dilahirkan, kan? Malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi kita salat di tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Kan? Ada apa dengan tempat kelahiran seorang nabi? Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya derajatnya tidak akan menyamai derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasul begitu sangat agung dan teragung, Rasul diajarkan oleh Allah, diajari oleh Allah kepada apa? Kepada mengagungkan kelahiran hamba-hamba Allah yang agung di sisi Allah, walaupun derajat keagungannya di bawah beliau. Kalau tidak ada kaitannya bahwa sholat Nabi kita di atas batu itu tidak ada kaitan dengan tempat kelahiran Nabi Isa, tidak mungkin malaikat Jibril alaihissalatu wassalam beliau menyandarkan, mengkait-kaitkan sholat tersebut dengan tempat dilahirkan Nabi Isa. Disebutkan kelahiran Nabi Isa-nya. Tuh. Ini perlu difahami oleh kita semuanya. Bahwa kelahiran Rasul itu, kelahiran Nabi itu agung. Kalau kelahiran Nabi Isa saja agung, bagaimana kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan sudah dibahas di majelis yang telah lalu tentang alasan Nabi kita saum pada hari Senin, sehingga umatnya disunnahkan saum pada hari Senin. Ternyata Rasul mengkaitkan kepada hari kelahiran beliau. Dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kan? Ini dalam hadis sahih. Bayangkan, bukan hadis dhaif, hadis sahih. Nabi sendiri yang mengingat, mengagungkan kelahirannya. Sehingga hari Senin menjadi hari yang mulia. Hari Senin hari yang harus disaumi. Hari Senin yang tadinya tidak ada kemuliaan sama sekali menjadi mulia. Karena apa? Karena hari itu, waktu itu dipakai oleh Allah untuk mendohirkan kekasihnya di muka bumi ini. Maka hari itu jadi hari yang agung. Ingat. Paham? Dari mulai dilahirkan Rasulullah SAW di muka bumi, maka dari detik kelahiran Nabi kita sampai wafatnya Nabi kita SAW, maka tidak ada waktu yang teragung. Ingat, di muka bumi ini dari mulai zaman bumi ini diciptakan sampai bumi ini disirnakan, terkecuali waktu yang teragung itu adalah waktu kehidupan baginda Nabi besar Muhammad. Waktu kehidupan Nabi, bayangkan. Waktu menjadi agung. Kalau saja batu itu menjadi mulia, karena apa?
Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam dizahirkan oleh Allah di batu tersebut, maka tempat penampakan jasad bayi calon rasul, calon nabi, padahal waktu bayi belum jadi nabi, waktu bayi belum jadi rasul Nabi Isa. Tapi tetap keagungan tidak menunggu karena jadi rasul. Ingat, keagungan tidak menunggu karena jadi nabi, tidak. Agung bisa saja tanpa pangkat kenabian, agung bisa saja terjadi tanpa pangkat kerasulan. Ka'bah juga agung, Hajar Aswad juga agung, Maqam Ibrahim juga agung. Ingat. Paham? Jelas? Nah, ini tempat dilahirkan siapa? Nabi Isa. Nabi kita diperintah sholat di sana. Sholat menghargai, menghormati tempat dilahirkan seorang nabi. Bayangkan, tempatnya jadi agung, tempatnya harus dihormati. Nabi Isanya ada di sana? Tidak ada nabinya juga, tapi Rasulullah sholat di sana, kan? Tapak saha eta? Tapak Nabi Isa sudah jadi nabi waktu lahir? Belum, kan? Paham? Jelas? Dan tentunya di dalam sholat ada bacaan, ada Quran, ada sholawat, ada tasbih, tahmid, takbir, istighfar, doa, salam, syahadat, dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengagungkan tempat kelahiran Nabi Isa itu dengan variatif amalan-amalan. Karena sholat itu adalah amalan yang variatif. Maka mengagungkan kelahiran seorang nabi boleh dengan sholawat. Silahkan dengan apa saja, dengan sholat. Silahkan dengan bacaan Quran. Silahkan dengan bacaan tasbih, tahmid. Silahkan dengan apa saja namanya amal soleh. Nabi memberi contoh dengan saum, gitu kan? Nabi memberi contoh dengan sholat. Oh, batu itu agung karena apa? Karena apa? Karena di sana dilahirkan seorang bayi calon nabi, calon rasul. Awas itu. Udah jadi nabi? Belum. Udah jadi rasul? Belum. Agung? Kelahirannya agung? Nah, sekarang pertanyaannya, hari Senin kenapa jadi agung sehingga kita harus menghormati dan mengagungkan hari itu? Karena kelahiran. Batu itu, coba, kenapa menjadi agung sehingga Rasulullah SAW diperintahkan sholat di sana? Karena bekas kelahiran seorang nabi, betul? Ingat, bekas kelahiran seorang nabi. Oh, nempel keagungannya di batu, nempel keagungannya di waktu. Tuh gitu. Pingin dalil lagi? Mari tambahin lagi dalil saat ini. Apa? Kita tahu dalam Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Rasulullah SAW dan semua muslimin, semua mukminin diperintah oleh Allah supaya menjadikan batu tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut Maqam Ibrahim supaya dipakai tempat sholat. Allah, itu kan? Itu batu disebut Maqam Ibrahim teh naon cenah? Batu apa? Batu tapak telapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa? Batu tapak kaki Nabi Ibrahim, bukan makom kuburan. Tadinya agung, sebelum diinjakan kaki Nabi Ibrahim agung? Tidak agung, batu biasa. Ketika telapak kaki seorang nabi nempel di sana, maka batu itu jadi agung. Subhanallah. Ternyata keagungan tuh bisa
bisa melimpah kepada tempat sentuhan kulit seorang nabi, begitulah keberkahan dari seorang nabi, begitulah batu menjadi agung. Karena apa? Karena tuh ada sentuhan kaki Nabi Ibrahim di sana, sehingga diperintahkan oleh Allah sholat di sana. Sholat di lingkungan batu itu, sholat berdekatan dengan batu itu, bukan dengan Nabi Ibrahim, sholatnya dengan batu. Allah. Bukan sholat dengan dekat Nabi Ibrahim, bukan berdoa dekat Nabi Ibrahim, bukan dekat apa? Batu. Tapi batu ini pernah diinjak oleh Allah. Kan sekarang mah eta teh disebut musyrik begitu teh. Musyrik gitu kan. Dianggap menyembah batu. Tuh Allah juga merintah tuh. Hah? Oh begitu ya. Iya. Bekas orang mulia mah jadi mulia. Tempatnya jadi mulia, waktunya jadi mulia, gitu, hari-harinya jadi mulia, pakaiannya jadi mulia. Tuh. Apalagi nafasnya. Apalagi nafasnya. Nafas orang mulia, mulia. Pandangan orang mulia, mulia. Sentuhan orang mulia, mulia. Yang disentuh jadi, yang dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh orang mulia, yang dipandangnya juga jadi, yang dipakai jadi, yang ditempati jadi. Tuh. Paham? Jelas? Mana dalilnya tuh? Batu Nabi Ibrahim? Hah? Eces? Saya mah sekarang mau tanya-tanya apa? Itu kan Nabi. Sekarang kan banyak yang jarah ke pemijahan, ke guha yang pemijahan, gitu kan? Banyak yang sengaja masuk ke guha buat apa-apa tuh, masuk ke guha. Coba mau apa masuk ke guha? Hah? Mau apa? Oh, ngalap barokah. Barokah dari apa? Dari batu. Dari batu, gitu kan? Bekas siapa? Bekas orang mulia, wali Allah, ulama Allah, orang saleh yang beribadah di sana. Apa memang ada barokahnya tuh di sana? Oh, tentu melimpah tiada hentinya. Apakah mulia itu batu? Jadi mulia. Kenapa? Karena teraliri mendapat limpahan kemuliaan orang mulia tersebut. Mana dalilnya? Tuh lihat di Mekah, Safa dan Marwah. Umat Islam hajinya tidak jadi, umrohnya tidak jadi, rukun Islamnya tidak jadi kalau tidak menapakkan kaki dan jalan-jalan dari Safa ke Marwah 7 kali. Dari Marwah ke Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa terakhir di Marwah 7 kali. Tanyakan dulu, kenapa itu dilakukan seperti itu? Kenapa umat Islam harus menginjakkan telapak kakinya ke tempat Safa dan Marwah, di antara Safa dan Marwah? Itu ngikuti siapa itu? Niru siapa itu? Ternyata begitu dibuka sejarah, oh itu adalah Siti Hajar. Siti Hajar itu siapa? Siti Hajar itu istrina Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau Siti Hajar itu Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Tapi beliau adalah wanita solehah. Beliau adalah wanita mulia. Beliau adalah waliyatullah, walinya Allah. Ingat, beliau adalah wanita yang alim. Karena mendapat didikan dari sang suami sebagai utusan Allah, kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Beliau pernah jalan-jalan di sana 7 balikan. Beliau pernah menapakkan kakinya, ingat, dari sofa sampai Marwah, dari Marwah sampai sofa, sehingga langkah-langkah beliau harus ditiru oleh semua muslimin muslimat, sehingga tempat itu harus dimuliakan karena tempat itu jadi mulia, tempat itu jadi barokah. Tempat bekas siapa? Bekas Siti Hajar. Ingat, bekas jalan-jalan siapa? Bekas jalan-jalan Siti Hajar. Bekas ibadahnya siapa? Bekas berdoanya siapa? Bekas zikirnya siapa? Sampai-sampai dijadikan rukun Islam. Rukun Islam. Bayangkan. Kita mau umroh, kita mau haji. Ternyata ada seorang wali perempuan, ada seorang soleh perempuan yang perilakunya harus ditiru oleh kita, yang tempatnya harus diagungkan, bekas telapak kakinya harus dimuliakan. Allah, siapa? Siti Hajar radhiyallahu taala anha. Begitulah orang mulia. Nggak heran orang mulia mah begitu. Jadi kalau kelahirannya orang mulia dimuliakan, ya wajar saja, namanya juga orang mulia. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, lalu kelahiran kita diraya-rayakan, kurang pantas. Kurang pantas gitu. Kenapa? Aku mah apa atuh? Gitu kan? Kurang pantas tuh. Nah, jadi kelahiran kita mah enggak usah, jangan diraya-rayakan. Kenapa? Karena kelahiran manusia durhaka. Kelahiran manusia durhaka. Kelahiran manusia bodoh. Kelahiran manusia yang jadi biang kerok. Pantas enggak kelahirannya dimuliakan? Tidak. Boleh kita mengingat kelahiran kita, namun dalam artian bukan memuliakan kelahiran. Tapi saya sengaja ini sodakoh kepada tetangga, sengaja ini mah saya mah mau mengkifarati saja hidup saya, ya kan? Bertobat setiap hari di mana dulu dilahirkan dibandingannya, ya kan? Nangis kepada Allah, muhasabah. Introspeksi diri, mengkifaratinya. Barangkali ada yang belum diqodho daripada ibadah-ibadah yang wajib dilakukan, lalu dulu tidak dilakukan, lalu diqodhoi. Dan paham? Nikmatnya disyukuri, dosanya ditaubati, itu kan? Nah, boleh ulang tahun kita seperti itu mah, lalu berdoa kepada Allah, minta penjagaan di waktu yang akan datang supaya dijaga dari setan, supaya dijaga dari kejelekan hawa nafsu, supaya dijaga dari tipuan dunia, kan? Minta kepada Allah di sisa umur kita. Ketika nanti kita tepung tahun deui, tepung tahun lagi, kita menangis lagi kepada Allah. Kita melihat selama 1 tahun apa yang sudah kita lakukan dari apa yang Allah perintahkan, ya kan? Introspeksi terus. Begitu kita lihat ternyata yang banyak dosa, kita tangisi lagi, kita taubati lagi, terus kita sodakoh kiparat dari segala dosa-dosa saya. Ini mah saya mah kiparat gitu, ya. Tong ditulikeun jeung nyenget mercon. Jangan diteruskan ya dengan sengaja menyulut mercon atas kelahiran kita, jangan. Kenapa? Aku mah apa atuh gitu. Paham? Jadi bagi orang yang durhaka seperti saya, kalau ulang tahun itu yang paling pertama doa diucapkan itu bukan panjang umurnya, bukan. Apa yang harus paling ditekankan itu semoga mendapat ampunan
Allah. Jangan dulu semoga dipanjangkan umur gitu. Siapa dorakat tuluy dipanjangkan oge. Itu kan? Bukan. Tuh, semoga diampuni oleh Allah. Semoga mendapat hidayah dari Allah. Semoga dijaga selanjutnya dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Paham? Setelah itu baru semoga panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dengan penuh hidayah Allah, taufik Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah, itu rizki yang halal, yang melimpah, itu yang baik, yang barokah. Nah, jelas? Jelas? Alhamdulillah. Nah, jadi kelahiran orang mulia tentu kelahirannya mulia. Jangankan kelahirannya, tempat dilahirkannya jadi, waktu dilahirkannya jadi Allah. Datang lagi sampai-sampai Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Ingat, wa anta hillun bihadzal balad. Apa artinya? Ini ayat Quran. La uqsimu bihadzal balad. Menurut sebagian tafsir, ahli tafsir begini maknanya. La uqsimu bihadzal balad artinya aku bersumpah demi negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad, di mana engkau wahai kekasihku Muhammad berada di tempat ini, di negeri ini. Allah. Masya Allah, Makkah dijadikan sumpah oleh Allah. Makkah dijadikan sumpah oleh Allah. Allah tidak bersumpah dengan perkara yang hina, tapi Allah bersumpah dengan perkara yang agung. Tatkala Allah bersumpah dengan tempat, ternyata tempat itu jelas agung, dan Allah menyebutkan sisi keagungan tempat tersebut. Wa anta hillun bihadzal balad, di mana engkau wahai kekasihku berada di tempat ini, di negeri ini. Kalau engkau tidak ada di negeri ini, artinya aku tidak akan bersumpah dengan negeri ini. Karena engkau berada di negeri ini, maka aku bersumpah dengan negeri ini. Maka di sini kita mendapat pemahaman. Pemahaman apa? Kalau negerinya saja sudah mulia. Karena apa? Karena Rasulullah SAW berada di negeri itu. Coba bagaimana dengan Rasulnya? Bagaimana dengan Rasulnya? Paham? Paham? Allah. Nah ini sama dengan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Batu tapak Nabi Ibrahim jadi agung, ya karena itu tuh ada sentuhan Nabi, ada telapak kaki seorang Nabi, seorang Rasul. Ya sama juga tuh. Dengan tadi ada Sofa Marwah. Ini bukan Nabi. Yang namanya manusia agung walaupun bukan Nabi, jadi agung segalanya. Ini dalil bagi kita. Dalil bagi kita. Jangan menyepelekan tempat di mana orang agung ada di sana. Jangan menyepelekan pakaian di mana orang agung memakainya. Jangan menyepelekan, ingat, waktu di mana orang agung berada di waktu tersebut. Makanya sungguh sangat malang dan gagal faham kalau ada yang berpendapat orang yang meminta air dari seorang ulama lalu minta ditiup airnya. Nah,
Oh, itu tidak ada dalilnya, itu bid'ah dan sebagainya. Ini sungguh malang ini orang. Sungguh malang. Ingat, nafasnya ulama, nafasnya aulia, nafasnya orang-orang soleh. Ingat, semua jadi agung. Jangankan nafasnya, bekasnya saja. Bekas ini bekasnya, kan? Siti Hajarnya juga udah kemana? Bekasnya. Ya kalau Arafah kan bekas Nabi, ya kan? Dan para sahabatnya dan para nabi yang lain. Kalau Mina bekas siapa? Kan bekas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kita melontar jamroh. Meniru siapa? Ya meniru Nabi Ismail alaihissalam. Ya itu mah wajar lah Nabi ya. Tempat itu jadi mulia, Mina jadi mulia, sumur itu jadi mulia. Karena apa coba sumur itu mulia? Allah. Karena Nabi Ismail. Mina kenapa jadi mulia? Ya, karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dulu. Masya Allah. Paham? Jelas? Eces? Maka benar cara mendalilinya Imam Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu. Ingat, beliau imam para ahli hadis, di mana tatkala beliau mendalili kenapa Makkah Masjidil Haram, kenapa Masjid Nabawi, Masjid Madinah, kenapa Masjidil Aqsa, 3 masjid ini dibedakan oleh Allah derajatnya dari seluruh masjid yang ada di muka bumi. Seluruh masjid yang ada di muka bumi sama derajatnya kecuali 3 masjid ini. Kita tidak diperintahkan oleh Allah, bahkan kita dilarang untuk habis-habisan cuma karena ingin mengunjungi masjid A, masjid B, masjid C, itu kan? Terkecuali kepada 3 masjid silahkan kita habis-habisan demi berziarah ke salah satu dari 3 masjid ini. Ini hadisnya sahih. Dalam hadis la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Artinya tidak usah habis-habisan lah kita untuk berangkat ke masjid manapun kecuali kepada 3 masjid ini. Mana? Masjidil Haram, 1. Wa masjidi hadza, masjidku ini kata Nabi. 2. Ketiga wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, ini sunnah diziarahi. Lalu ya, apa hikmahnya yang 3 ini mendapat keunggulan yang hebat? Maka Imam Ibnu Hajar mendalili karena yang 3 ini adalah ma'ahidul ambiyai, pesantrennya para nabi. Apa? Pesantrennya para nabi. Ingat, tempat mendidik umat para nabi itu 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabi, 3 Masjidil Aqsa, di mana para nabi, para rasul diem di sana. Para nabi, para rasul mendidik umat di sana. Ya, kebanyakan hadirnya di sana. Karena para nabi duduk di sana, maka tempat yang 3 ini menjadi unggul di atas keunggulan semua masjid yang ada di muka bumi. Tetap yang menjadi sebab keunggulan tempat itu karena nabi, karena orang agung pernah di sana, gitu kan? Paham? Jelas? Eces ente? Oh, begitu. Oh, ya pantas gitu mah kalau ada hadis Nabi bahwa melihat wajahnya ulama diampuni dosa yang melihatnya itu. Dengan mengagungkan seorang ulama, penglihatannya penglihatan mengagungkan, kan? Penglihatan pengagungan. Maka yang melihat diampuni dosanya. Pantas dalam sebagian hadis Nabi, orang yang bersalaman, bersentuhan telapak tangannya dengan tangannya orang soleh, maka dosa dia semua diampuni oleh Allah. Allah cuma bersalaman, bersentuhan dengan tangan orang, ya wajar, pantas juga. Kita mendengar hadis Nabi, kalau kita berkumpul dekat dengan orang soleh, maka kita akan disembuhkan dari penyakit hati kita. Oh, pantas.
berdekatan dengan orang soleh begitu pantas, apalagi dengan Nabi. Apalagi dengan Nabi. Makanya sungguh gagal faham orang yang berpendapat kalau ziarah kepada Nabi mah tidak diperintahkan, kalau ziarah ke masjid Nabi mah hadisnya sahih katanya. Ini gagal faham ini orang. Saya ke Madinah mau apa? Saya ke Madinah cuma mau ziarah ke masjid Nabi saja, bukan mau ziarah ke Nabi. Kenapa? Ziarah ke Nabi bid'ah. Tapi ziarah ke masjid Nabi sunnah. Nah, ini gagal faham namanya. Gagal faham. Ini orang yang tidak faham masjid jadi agung karena Nabi. Kan? Batu makom Ibrahim jadi agung ya karena Nabi gitu kan. Paham enggak? Itu Arafah, Muzdalifah, Mina agung karena Nabi itu kan. Bahkan tuh tadi Safa Marwah itu mah bukan Nabi, tapi manusia agung karena seorang wali, seorang soleh, manusia agung. Kalau dari yang soleh saja bisa berpengaruh seperti itu, bagaimana dengan seorang Nabi, gitu kan? Bagaimana dengan junjunan semua Nabi, imam semua Rasul, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas? Maka yang kita agungkan itu tuh ternyata bukan hari kelahirannya saja. Di mana hari kelahiran Nabi itu agung. Bukan tempat kelahirannya saja, di mana Makkah itu agung. Kan? Bukan waktu dilahirkannya saja, itu waktu sahur, di mana waktu sahur menjadi agung, kan? Tapi juga ingat, apalagi kelahirannya beliau. Kalau saja tempatnya jadi agung, kalau saja waktunya jadi agung, kalau saja harinya jadi agung, bagaimana kelahirannya? Kalau kelahirannya agung, bagaimana yang dilahirkannya? Begitu. Jadi yang kita agungkan itu yang disebut dengan maulid-maulid. Apa maulid itu? Ya, yang saya agungkan adalah hari kelahirannya, waktu dilahirkannya, tempat dilahirkannya, apalagi kelahirannya, apalagi yang dilahirkannya. Apa beda kelahirannya dan yang dilahirkannya? Beda. Kenapa? Kalau kelahirannya hanya bagian kelahiran saja. Kalau yang dilahirkan seutuhnya, segalanya, gitu kan? Segalanya. Maka yang kita agungkan sesungguhnya segalanya, walaupun yang dipakai judul kelahirannya. Paham? Eces? Alhamdulillah. Maka mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, ingat, mengagungkan segalanya. Karena yang disebut kelahiran itu juga yang dilahirkan. Karena yang kelahiran itu juga tuh tempat kelahiran. Karena yang dilahirkan itu juga, kelahiran itu juga adalah waktu, di mana di sana Nabi di mana di waktu tersebut Nabi dilahirkan. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Cuma karena gagal faham, akhirnya tidak faham. Padahal masalah mengagungkan kelahiran, jangankan kelahirannya, jangankan yang dilahirkannya, itu menjadi vokal dan itu menjadi asal usul, kan? Menjadi bibit buit, tempatnya saja jadi agung, waktunya saja jadi agung, gitu kan? Apalagi kelahirannya, apalagi yang dilahirkannya, masya Allah. Bahkan yang melahirkannya menjadi agung. Tidak ada ibu dan tidak ada rahim seorang ibu yang teragung terkecuali rahim di mana junjunan alam pernah bersemayam di sana.
Allah. Maka orang yang mengatakan ibu Rasulullah SAW di neraka, sungguh ini nista ini orang ini. Ya, sungguh nista orang ini. Masya Allah. Mana ada rahim wanita yang pernah disinggahi oleh jasad Nabi yang agung kecuali Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidatuna Aminah namanya Aminah. Apa arti Aminah? Aman. Kenapa? Beliau aman dari segala bencana, beliau aman dari segala musibah, beliau aman dari api neraka, beliau aman dari murka Allah, beliau aman dari segala kejelekan. Itu namanya Aminah. Artinya yang aman. Masya Allah. Dan ayahnya beliau menjadi mulia, agung. Karena siapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad. Dan leluhur beliau, kakeknya terus ke luhur sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tidak ada keturunan di alam semesta ini yang teragung, yang suci, yang terjaga terkecuali nasabnya Rasulullah. Ke atas agung, ke bawah agung, ke atas suci, ke bawah suci. Itu orang tua Nabi SAW, eyangnya sampai Nabi Adam AS tidak ada yang kufur, tidak ada yang musyrik, semuanya mukmin, mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu. Semuanya mukmin. Ya. Ke bawah jadi mulia, gitu kan? Dan tidak heran kalau sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang beriman di zaman Nabi, ingat kepada Nabi, bertemu dengan Nabi SAW, semuanya menjadi manusia-manusia yang agung. Kenapa para sahabat jadi manusia agung? Padahal ya sama aja dengan kita, manusia biasa. Ya, tapi menjadi manusia yang luar biasa. Menjadi manusia suci dan agung. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena berdekatan. Karena itu kan bertemu langsung, karena menerima ajaran langsung, karena melihat, mendengar, bersentuhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in itu apa? Tabi'in itu adalah mukminin, muslimin, murid-murid sahabat. Karena masih dekat dengan Nabi, tetap masih punya derajat yang tinggi dibanding dengan yang lainnya yang di bawahnya. Karena apa? Ya karena masih dekat dengan Rasul. Kalau para tabi'in, murid tabi'in masih juga diagungkan oleh Allah. Kenapa? Ya masih agak dekat dengan Rasul masanya. Walaupun tidak bertemu dengan Rasul, mata rantai yang lebih dekat dengan Rasul berhak mendapat keunggulan dan keagungan yang lebih. Berhak mendapat kebaikan yang lebih. Ingat, maka tidak bisa sisirikan kita kepada para tabi'in. Kita di zaman mana, tabi'in di zaman mana? Apalagi sahabat. Faham? Maka kalau ada orang yang mencaci sahabat, mencaci tabi'in, ini sungguh orang ini tidak beradab. Sungguh orang ini nista, sungguh orang ini celaka. Ingat, celaka. Walaupun mengagung-agungkan ahlul bait Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi menghinakan sahabat Nabi, tetap Nabi tidak akan ridha. Ini bukan ajaran Islam, ini bukan ajaran Allah, ini bukan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Nabi jangankan kepada sahabat, kepada orang umum pun, orang yang hina pun tidak boleh menghina. Tidak boleh menghina. Kepada yang hina tidak boleh menghina. Bayangkan bagaimana kepada yang mulia. Tuh, catat. Jelas? Eces?
Eces? Pantes atuh gitu mah. Umat Islam ini menjadi umat terbaik dalam sejarah. Ingat, keumatan para nabi, para rasul yang dulu dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai keumatan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada umat terbaik kecuali umat Kangjeng Nabi Muhammad. Kan? Kenapa menjadi terbaik? Karena ada kontak hubungan dengan Nabi. Itu kan? Lebih dekat. Ada mata rantai keilmuannya dari Nabi, kan? Walaupun sudah 1400 sekian tahun, tetap saja ada mata rantai dengan Nabi, ada hubungan dengan Nabi. Maka umat ini menjadi umat terbaik. Pantas atuh gitu mah. Kita mengingat Nabi, Masya Allah, amalan ini menjadi amalan yang terbaik. Tuh kan? Kita ingat, kita mengagungkan Nabi, amalan ini menjadi amalan memuji Nabi jadi amalan Sholawat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh semua ulama satu-satunya amal soleh yang lolos sensor. Ini sudah dibahas ya di majelis yang telah lalu. Ini diulang saja. Yang lolos sensor tatkala semua amalan diperiksa oleh malaikat pemeriksa di langit ke-1. Dan kalau lolos langit 1 nanti di sensor di langit ke-2. Kalau lolos nanti dari langit ke-3. Ada yang di langit ke-1 sudah tidak lolos. Ada yang lolos di langit 1 tidak lolos di langit ke-2. Ada yang lolos langit ke-2 tidak lolos langit ke-3. Terus sampai ada yang lolos di langit ke-6 tidak lolos di langit ke-7. Ada yang di langit ke-7 lolos, di aras tidak lolos. Ada yang di aras lolos. Tapi ternyata begitu dihadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, Allah tidak menerimanya dan disuruh dibantingkan lagi kepada mukanya. Allah. Kecuali hanya satu amalan yang lolos sensor, malaikat tidak ada yang berani mensensornya. Malaikat tidak ada yang berani memeriksanya. Hanya satu, yaitu salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka bagi orang-orang seperti kita, perbanyak salawat kepada Nabi. Kalau kita baca Quran, ini menunggu yang lainnya. Yang lainnya gimana? Syarat-syaratnya, kan? Akhlak kita, sifat kita, itu bacaan kita, makhrajnya, tajwidnya, kekhusyuannya, keikhlasannya. Kalau ada cacat, sudah tidak bisa diterima. Begitu pula sholat, begitu pula zakat, begitu pula saum dan haji. Tuh, tetap kita jalankan baca Quran dengan upaya kita supaya benar, ya, supaya sempurna syaratnya, rukunnya dan adab-adabnya. Namun kita tetap harus punya amalan yang jagoan. Apa amalan jagoan? Yaitulah salawat kepada junjungan alam Rasulullah. Salat dilakukan, diusahakan syarat rukunnya supaya benar. Ingat, Quran dibaca gitu kan, usahakan tajwidnya, khusyuknya disebut supaya benar. Segala amal soleh dijalankan oleh kita, diusahakan. Tapi ingat, jagoan harus tetap ada dan diutamakan dalam hari-hari kita. Apa? Ojokna naon? Salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maka jangankan orang sepadan kita, kalau kita mengetahui kelakuan atau amal-amalan atau wiridannya para wali, pasti kita akan menemukan hari-hari para wali itu sholawatnya sangat banyak sekali. Imam Abul Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau wali kutub, sampai berapa sholawatnya? Menurut sebagian riwayat tidak kurang dari 100.000 kali dalam sehari semalam, belum Qur'annya.
Belum Qur'annya itu. Teringat daripada Maha Guru Al-Fakir, Buya punya guru Al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Fakih Malang radhiyallahu taala. Beliau ayahnya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakih radhiyallahu taala. Konon menurut sebagian riwayat beliau tidak kurang dari 25.000 kali setiap sehari semalam baca salawatnya. Belum Qur'annya, belum salatnya, belum itunya, belum ininya dan sebagainya. Mana si durhaka, mana si bodoh, berapa salawatnya tiap hari, kan? Berapa salawatnya tiap hari? Diajak salawat 11 kali juga ngus. Yo, kita sebelum mati ingat harus punya amal jagoan. Ingat, tapi bukan berarti harus meninggalkan, boleh pun juga tidak meninggalkan amalan yang lain. Ya udahlah, saya mau sekarang gak akan baca Quran, sholawat aja. Salah maneh tuh. Tidak boleh seperti itu. Ya, gak usah sholat sunat saya mah enggak, tahajud enggak, yang fardu-farduna aja, saya mah sholawat aja. Itu kan, itu salah. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan yang fardu, Allah mengajarkan meninggalkan yang haram, Allah mengajarkan yang sunnah dari segala bentuk amalan, Allah mengajarkan meninggalkan yang makruh dari segala amalan. Ingat, dan Allah memerintahkan juga mengamalkan, memperbanyak salawat. Rasulullah yang menyuruh memperbanyaknya juga. Aksiru, gitu kan? Perbanyak oleh kalian. Jangan 1, 2, 3 baca salawat, perbanyak oleh kalian. Paham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang isnadnya sahih, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ingat, orang yang nanti yaumul qiyamah paling dekat denganku, orang yang nanti yaumul qiyamah dia paling dulu mendapat syafaatku, ingat, adalah orang yang di dunianya paling banyak salawatnya kepadaku. Siapa yang paling banyak, itu yang akan paling dekat dengan Nabi. Jadi saya ingin dekat dengan Nabi, tanyakeun we atuh kana gawe salawat. Tanya we diri urang salawatna sapoe sabaraha kali, gitu kan? Ai jeung Nabi hayang deukeut ai salawat jarang. Teu kaci nun, teu kaci. Ngeunteung atuh ngeunteung kudu ngeunteung. Ingin mimpi dengan Nabi sok sabaraha salawat. Oh saya salawat sehari 100 tong asa loba jang euy batur mah 25.000 ya. Tong asa loba 500 1.000 entong komo bari saeutik mah aya rajeun nyokot 1.000 nyokot nu ponok. Nyokot nu ponok dasar si koret. Si koret dasar gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sengaja dibuka, diungkap wawasan pemahaman tentang ini supaya umat Islam ini kalau mengadakan acara seperti ini dengan keyakinan, kan? Dengan keyakinan, saya yakin apa yang saya korbankan, saya tidak tidur sampai jam segini, saya yakin bahwa ini akan mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah, pahala dan derajat yang tinggi. Harus yakin dalam hatinya. Kalau orang menganggapnya muludan itu apa? Ya muludan mat heulah riungan biasa we, riungan biasa siga upacara bendera merah putih gitu tanya. Itu. Nah, kalau begitu tidak akan mendapatkan, ingat, tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Komo bari nganggap nate ya daripada HS berang-berang we ieu mah nya, gitu kan. Alah, dek daripada kitu mah euy, aduh, moal menang nanaon, moal. Menang eta ge nguah saeutik. Yang disawer aja.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi langkah kita dari rumah, persiapan kalau mau mengagungkan Rasul itu. Yo, persiapan mandi dulu, niat kita mandinya karena Allah, kan? Karena mau menghadiri majelis maulid. Tuh dari rumah punya wudu, megang tasbih, baca salawat terus. Kalau duduk baca salawat terus, sambil menunggu mubalik terus baca salawat, sambil mendengarkan mubalik pun terus bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sahibul bait, ya, bergembiralah mendapatkan apa yang Allah janjikan, apa yang Rasul janjikan. Kita insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikabul segala hajat-hajat kita, ditutup semua aib kita, ditinggikan derajat kita, dan diselamatkan dari segala bala, dan juga kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad di bawah benderanya nanti, dan mendapat danaunya, mendapat air dari danaunya nanti, dari telapak tangannya insya Allah, dan kita bisa dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dulu dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa bersamanya di surga, dan bisa bertemu dengan Allah, melihat zat Allah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisri asril Fatihah. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana Pak jamaah pameget anu bade ngiring ka istighosah di Polda. Saha anu bade ngiring? Siap. Ayeuna siap jam 2. Ya, jam 2 berangkat sekali deui. Ayeuna masih keneh aya keneh kosong. Jok pameget ieu khusus. Insyaallah Bu Yager rencana bade ka ditu insyaallah. Ya. Pada kaditu, jadi urang ngiring istighosah sasarengan di ditu, silaturahmi ti genep kabupaten insyaallah, ya. Sok pemuda-pemuda anu bade ngariring, anu teu acan daftar ayeuna masih keneh seueur keneh ieu. Ayeuna kakiranganana langsung bae nya merapat langsung bae kana bis. Jam 2 ayeuna siapkeun. Yo. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب